start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want. Halo guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap tersenyum. Sekarang saya sedang berada di daerah Kabupaten Soreang, yang dimana di setiap Sabtu ataupun Minggu saya sering ke sini untuk berolahraga. Ada yang menarik yang akan kita bahas tentang asal-usul Soreang tersebut. Jadi jangan lama-lama, let's go. Kecamatan Soreang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung, letaknya 20 km dari pusat kota. Soreang menjadi pusat yang menghubungkan beberapa tempat di sekitarnya, seperti Soreang dengan Banjaran, kemudian Bale Endah, Ciparai, Majalaya, dan Pangalengan, serta menerus sampai ke pantai selatan seperti Cianjur dan Garut. Pada zaman kolonial Belanda, Soreang terhubung dengan jasa kereta api mulai dari kota Bandung, Banjaran, Soreang, dan Ciwidey untuk mengangkut hasil perkebunan seperti teh dan kina serta hasil bumi lainnya. Nah, untuk teh sendiri pasti kalian tahu kan yang namanya teh, dan sampai saat ini pun pasti kalian pernah minumnya. Yang jadi pertanyaannya itu adalah kina yang tadi yang saya sebutkan. Nah, siapakah sih kina dan jenis apakah itu kina? Nah, ini yang menarik yang akan saya bahas itu mengenai tentang kinanya. Karena mungkin sebagian orang itu baru mendengar tentang nama kina tersebut, termasuk saya pribadi. Jadi kita bahas tentang kinanya. Mungkin kalian pernah mendengar arti peribahasa habis manis sepah dibuang, yang bermakna sesuatu itu dimanfaatkan apabila ada perlunya. Setelah tidak berguna akan ditinggalkan dan dicampakkan begitu saja. Ini mungkin sama halnya seperti para buaya yang melakukan kepada mantan-mantannya, yang diibaratkan perempuan itu seperti permen karet, habis manis sepah dibuang. Udah dapat nganunya, kalian tinggalkan. Rasanya nasib tanaman kina ini hampir mirip dengan istilah peribahasa tersebut, karena kina saat ini mulai dilupakan dan tersingkirkan keberadaannya oleh komoditi lain yang dianggap lebih komersial. Oke guys, sorry banget, gua nggak bisa ngelanjutin videonya di sana dikarenakan kemarin HP gua lowbat. Jadi gua nggak bisa ngebahas tentang kina di sana. Maka dari itu gua akan bahas kinanya di sini. Jadi lanjut aja ke pembahasannya. Kina rasanya memang pahit, seperti pahitnya kehidupan saya saat ini. Karena saking pahitnya itu, maka kina diburu banyak orang. Kandungan zat kimia pada tanaman kina dianggap mujarab untuk menyembuhkan penyakit malaria, yang pada awal ke abad 20, penyakit itu sangatlah mewabah di berbagai belahan dunia, termasuk di daerah Hindia Belanda Indonesia sendiri. Seperti penyakit yang saat ini yang kita alami, yang sampai sekarang belum kelar-kelar. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap tersenyum. Itulah penyakitnya yang saat ini belum kelar-kelar. Sehingga pada masa itu agribisnis kina sangatlah berkembang dengan pesat serta membuahkan hasil yang sangat manis.
Ya, seperti kamu yang manis bagaikan paria. Zaman teruslah berubah, perkembangan teknologi semakin maju, termasuk teknologi pengobatan malaria yang dulu sangat ketergantungan pada tanaman kina. Lambat laun peran kina semakin berkurang, rasa pahit kina semakin terasa pahit karena kina mulai ditinggalkan zaman. Rasanya memang sakit, ketika pas kita sayang-sayang itu ditinggalkan. Tanaman kina, tanaman yang berasal dari Amerika Selatan, habitatnya terhampar di sepanjang pegunungan Andes yang meliputi beberapa wilayah diantaranya seperti Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, sampai ke Bolivia. Jadi tanaman kina ini bukan berasal dari Indonesia. Lantas asal kata kina itu diambil dari mana? Banyak pendapat asal muasal kata kina atau yang disebut dengan sinkona, antara lain dari bahasa Inka yaitu kuina. Jadi bahasa Inka itu bahasa kekaisaran atau yang disebut dengan negeri 4 wilayah. Ada juga yang menyebutkan bahwa sebutan Sinhona itu berasal dari permaisuri Raja Peru. Ada juga yang mengatakan berasal dari gadis yang menderita penyakit malaria. Dengan meminum rebusan tersebut, maka si gadis yang bernama Comtesa del Sincon sembuh dari penyakitnya. Pendapat lain juga mengatakan berasal dari warga Spanyol yang bernama Grapin del Sincon. Manakah yang benar? Tolong tulis di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi asal muasal kata kina, yang pasti tanaman ini telah melekat di ingatan Jawa Barat serta pernah dibudidayakan dengan baik. Dan konon katanya puncak kejayaan kina di Indonesia dialami hingga pecahnya Perang Dunia Kedua. Ini menurut gue sangatlah luar biasa gitu. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya juga minta maaf dengan pencahayaan yang apa adanya dan dengan alat yang apa adanya yang saya miliki. Jadi ya mungkin kesannya kurang bagus gitu.